Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, Om Swastiastu, Adil Katalino, Bajura Minika Saruga, Basing Tita Cibata, harus. Perkenalkan, nama saya Antonius Dukimin dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknologi Pendidikan dengan nomor mahasiswa 2151251-013. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang uji statistik sub independent t-test dan effect size. Saya menggunakan SPSS versi 31 dan OBS Studio. Berikutnya pengertian independent t-test. Independent t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata mean dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Artinya, anggota di kelompok A tidak boleh menjadi bagian dari kelompok B. Effect size. Jika t-test memberitahu kita apakah ada perbedaan yang nyata signifikan secara statistik, effect size memberitahu kita seberapa besar atau seberapa kuat perbedaan tersebut. Dalam t-test, ukuran efek yang paling sering digunakan adalah Cohen degree. Nilai ini menunjukkan seberapa banyak standar deviasi yang memisahkan kedua rata-rata kelompok tersebut. Tujuan independent t-test adalah untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata yang ditemukan antara dua kelompok memang benar-benar ada di populasi atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Tujuan effect size untuk mengukur signifikansi praktis. Sebuah penelitian bisa saja signifikan secara statistik karena jumlah sampel yang sangat besar, namun perbedaan aslinya sangat kecil sehingga tidak berguna di dunia nyata. Effect size membantu kita untuk melihat nilai kegunaan tersebut. Penggunaan. Kapan menggunakan independent t-test? Kita bisa menggunakan independent t-test jika memenuhi syarat berikut. 1. Variabel independen. Terdiri dari dua kategori, misalnya kelas A dan kelas B. 2. Variabel dependen. Data berskala interval atau rasio, misal skor ujian, berat badan, tinggi badan. 3. Asumsi. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok memiliki varian yang relatif sama atau homogeneity of varian. Bagaimana cara membaca hasilnya? P-value lebih kecil dari 0,05. Berarti ada perbedaan signifikan secara statistik. Selanjutnya kita buka SPSS versi 31. Kita tampilkan data yang kita sudah siapkan. Selanjutnya kita klik Analyze, Compare Mean and Proportion. Kita lanjutkan dan kita pilih dengan Independent Sample t-test. Selanjutnya akan muncul isian dan kita pilih untuk tes variabel AI reliance. Grouping variable kita pilih jenis kelamin. Kita lanjutkan dengan klik Define Group. Selanjutnya untuk grup pertama adalah kelompok perempuan dan grup kedua adalah untuk laki-laki. Kita klik Continue. Kemudian kita klik OK dan akan menampilkan hasil uji t-test sebagai berikut. Dalam hasil uji t-test ini diketahui bahwa jumlah perempuan sebanyak 56 sampel dengan memiliki rata-rata min sebesar 16,23 dengan standar deviasi 3,92. Sementara laki-laki berjumlah 32 memiliki rata-rata min sebesar 17,09 dengan standar deviasi 4,44. Dapat disimpulkan secara nominal rata-rata skor AI reliance laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun kita perlu uji statistik untuk melihat apakah perbedaan ini signifikan. Berikutnya kita lakukan uji hipotesis atau independent sample test. Signifikansi atau p-value nilai two side dua arah adalah 0,348. Kriteria keputusan, jika nilai P lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan. Interpretasinya, karena 0,348 lebih besar dari 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat ketergantungan AI reliance antara kelompok perempuan dan laki-laki. Nilai T hitung, ya, diketahui T hitung minus 0,943, ya, 943 dengan derajat bebas sebesar 86. Nilai negatif menunjukkan rata-rata kelompok pertama perempuan lebih rendah dari kelompok kedua. Namun perbedaannya tidak cukup besar untuk dianggap nyata secara statistik. Selanjutnya kita melakukan uji effect size. Ya. Diketahui bahwa nilai point estimate menurut Cohen's degree adalah minus 0,209. Ya, berdasarkan standar Cohen tersebut, nilai di kisaran 0,2 masuk dalam kategori efek kecil, ya, atau small effect. Ini memperkuat hasil uji T bahwa perbedaan antara kedua gender sangatlah tipis atau tidak berarti secara praktis. Ya, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini, ya, menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat AI reliance. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat ketergantungan pada AI yang relatif sama dalam sampel ini. Perbedaan angka rata-rata yang muncul kemungkinan besar hanya disebabkan oleh fluktuasi acak dalam sampel atau kebetulan, bukan karena perbedaan nyata antar gender. Demikian penyampaian dari kami. Sampai ketemu lagi. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih.